Kita tidak akan membahas khusus tentang Injilnya, tapi kita akan membahas tentang inti dari pengajarannya Rasul Yohanes itu apa gitu. Karena Rasul Yohanes itu bukan hanya menulis satu surat ya, satu Injil aja. Dia menulis banyak loh. Dia menulis Injil Yohanes yang kita kenal di bagian Injil, lalu dia menulis surat-surat Yohanes ada 1, 2, 3, lalu dia juga menulis Wahyu. Ya, Wahyu itu ditulis oleh Santo Yohanes, rasul ya. Jadi dia dikenal sebagai rasul cinta kasih sebetulnya. Nah, ini beberapa fakta yang umumnya kita kenal ya, bahwa arti nama dari Yohanes itu adalah Allah Maha Pengasih atau Allah Maha Baik. Ini arti dari namanya dia. Beberapa fakta yang biasanya umum kita tahu bahwa dia adalah yang paling muda dari para rasul. Terus dia satu-satunya, semua rasul waktu itu kan ikut ke Taman Getsemani. Tapi habis itu pada kabur semua ketakutan. Tapi ternyata Rasul Yohanes enggak. Dia tetap ada di situ, dia sampai ada ikut jalan salib, sampai berdiri di bawah salibnya Tuhan Yesus bersama dengan Bunda Maria. Sedangkan rasul-rasul yang lain semuanya udah pada kabur, ketakutan gitu. Jadi karena dia satu-satunya rasul yang tinggal di bawah kayu salib, sampai waktu itu Tuhan Yesus bilang, serahin ibunya, Bunda inilah anakmu, anak inilah ibumu. Ingat ada perkataan itu gitu. Dia juga dikenal sebagai rasul cinta kasih karena sebetulnya inti dari pesan-pesan dari seluruh tulisan Yohanes, baik di Injil, di Wahyu, di surat-suratnya, itu adalah bicara tentang cinta kasih. Kita tahu Allah adalah kasih. Jadi dia bicara tentang cinta kasih dari Allah itu. Ya, itu yang jadi inti dari tulisannya dia. Nah, penjabaran tentang kasih Allah itu membuat orang pun juga mengenal Allah dan merasa dikasih oleh Allah. Nah, banyak orang yang tergerak lalu bertobat untuk jadi ikut Yesus karena dapat merasakan cinta kasih Allah lewat tulisan-tulisan dari Santo Yohanes. Salah satunya Santo Ignatius Antioquia Martir, dia adalah salah satu murid dari Yohanes, ya murid dari Yohanes yang akhirnya jadi martir gitu. Nah, Yohanes ini juga mengalami banyak sengsara, aniaya. Karena pada waktu itu, pengikut-pengikut Kristus masih dianiaya semua. Sama seperti pada waktu ahli Taurat, penguasa mengejar Tuhan Yesus. Mereka pun juga mengejar pengikut-pengikut Kristus, termasuk Rasul Yohanes. Yang waktu itu setelah Yesus, dia sudah menjadi leader ya di pada jemaat gitu. Nah, kan dia ditangkap, dia aniaya, dia pernah digoreng di minyak panas, dipaksa minum racun, pokoknya dia diusahain mau dibunuh dengan berbagai macam cara, tapi nggak mati-mati, nggak mati-mati. Itu rahmat dari Tuhan tuh. Sampai akhirnya penguasa udah nggak tahu mau diapain lagi nih orang, karena dia apa-apain aja nggak mati. Akhirnya dia dibuang di Pulau Patmos. Dan di mana di Pulau Patmos dia terima penglihatan yang tertulis sekarang kita kenal di dalam kitab Wahyu. Nah, Santo Yohanes ini adalah pelindung dari para teolog, penulis, dan semua pekerja pembuat buku. Perayaan pesta namanya di tanggal 27 Desember ya, ini buat sekedar tahu aja. Nah, sekarang kita lihat ya Bapak dan Ibu ya. Apa inti dari tulisan Yohanes? Nah, kalau dari segi Injilnya, kita kenal yang namanya Injil, itu kan ada 4 ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Yang 3 ini karena mirip, disebut sebagai Injil sinoptik. Ini banyak cerita tentang kegiatan-kegiatan Tuhan Yesus selama di dunia, ajaran-ajarannya selama di dunia, dan juga mujizat-mujizat yang dia lakukan di dunia. Nah, ini yang tertuang di Injil sinoptik. Tapi Injil Yohanes ini bicara tentang yang berbeda, yang tidak tertulis di Injil sinoptik itu. Karena Injil Yohanes dia menekankan tentang siapa itu Yesus. Identitas Yesus yang sesungguhnya itu yang diungkapkan di Injil Yohanes. Ya, dengan bahasa yang luar biasa dia ungkapkan tentang kealahan Tuhan Yesus. Sesuatu yang tidak
diungkapkan di 3 Injil sinoptik, itu dia tuliskan di tulisan-tulisannya. Kalau kita baca Yohanes 1 ayat 1 ya, bilang pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Lihat betapa indahnya penggambaran itu yang menggambarkan bahwa firman itu adalah Allah. Lalu ayat 17, firman itu menjadi manusia. Nah, di sini sebetulnya dijelaskan ya, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Kita tahu namanya Yesus. Nah, di sini sebetulnya diungkapkan identitas Yesus. Bahwa Yesus itu adalah firman. Yesus itu adalah Allah yang sudah ada sejak awal permulaan zaman. Bahkan dia yang ada untuk menciptakan semua yang tadinya tidak ada menjadi ada. Nah, dari awal dengan bahasa teologi, bahasa sastra yang luar biasa, dia gambarkan, dia jelaskan tentang kealahan Yesus itu. Gitu. Jadi tujuan dari Injil tujuan dari Injil Yohanes itu kayak gini. Yohanes ini kan murid yang paling dikasihi ya sama Tuhan Yesus ya. Dia mendapat kedekatan spesial dengan Tuhan Yesus dibandingkan murid-murid yang lain ya. Nah, karena dia mendapatkan kedekatan spesial, otomatis dia pernah mendengar dari Yesus. Dia pernah melihat Yesus sendiri. Dia pernah meraba Yesus sendiri. Gambarkan kan dia adalah murid yang menyandarkan bahunya pada waktu perjamuan terakhir gitu. Jadi kedekatan yang luar biasa dengan Yesus. Maka dia merasakan dengan sungguh cinta kasih Allah. Dia tahu dengan sungguh identitas Yesus yang sesungguhnya. Karena Yohanes ini sudah mendengar, meraba, merasakan Yesus yang adalah Allah, yang adalah cinta yang sesungguhnya, maka dia itu punya kerinduan agar semua orang di dunia itu bisa mengenal Yesus itu siapa, tahu identitas Yesus itu siapa, dan merasakan, menerima, menikmati kasih Allah itu. Ini yang diinginkan oleh Yohanes. Jadi ini sebetulnya menjadi tujuan dari tulisan-tulisan Yohanes untuk menjabarkan siapa itu identitas Yesus yang sesungguhnya, dan dia kepengen semua orang merasakan cinta kasih Allah dan bersatu dengan Allah. Ini yang dirindukan oleh Yohanes, karena dia adalah murid yang paling merasakan cinta itu. Bapak dan Ibu, bukan berarti murid yang lain tidak merasakan cinta ya. Murid yang lain juga merasakan cinta. Murid yang lain juga mencintai Allah. Tapi Yohanes ini yang paling-paling merasakan cinta Allah dan paling-paling dikasih oleh Tuhan Yesus. Nah, itu ada banyak sekali ayat yang membuktikan bahwa dia adalah yang paling dikasih oleh Tuhan Yesus. Kenapa dia paling dikasih Tuhan Yesus? Bisa jadi, ini pelajaran buat kita. Bisa jadi karena dia terus membuka hati sehingga dia merasakan kepekaan yang luar biasa akan cinta kasih Allah. Nah, Bapak dan Ibu, ini manusiawi banget ya. Ini manusiawi banget. Kita kan juga merasakan gitu cinta orang-orang sekitar kita. Orang tua, pasangan hidup, anak gitu kan, kita juga merasakan dia. Tapi apakah kita peka? Belum tentu. Orang yang peka akan cinta, dia akan merasakan itu tadi dengan jauh lebih dibandingkan orang yang lainnya. Bisa jadi misalnya contoh kecil ya. Tuhan Yesus kasih coklat misalnya. Dia kasih coklat ke 12 muridnya. Ya semua merasa dicintai. Semua berterima kasih. Tapi Yohanes yang merasa, wah, coklat yang diterima itu luar biasa, ada perhatian, ada apa segala macam gitu. Yang lainnya banyak dicintai gitu, tapi perasaannya, kepekaannya itu kurang gitu dibanding Yohanes. Nah, karena Yohanes lebih peka akan cinta, maka dia merasakan dengan jauh lebih luar biasa. Nah, ini Bapak dan Ibu yang harus kita pelajarin juga. Biar kita ini boleh bertumbuh di dalam kepekaan akan cinta Allah kepada kita.
sehingga kita bisa mengasihi dia dengan lebih baik. Ini bukti kalau dia murid yang dikasih Tuhan Yesus ya. Yohanes 13 ayat 23. Itu bilang, seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihnya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Ya, kayak gambar itu, dia bersandar gitu. Yang lain-lainnya ya ada di situ. Kongko makan bareng, ketawa banget gitu. Tapi satu yang merasakan kedekatan lebih. Yohanes 19 ayat 26. 19 ayat 26. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian kepada muridnya, inilah ibumu. Sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ya, kalau dia mengasihi maka dia mempercayakan ibunya. Kalau dia nggak mempercayakan ibunya pada Yohanes, dia akan bilang, Yohanes, nanti titipin ibu ke misalnya ke Santo Petrus ya gitu. Dia bisa ngomong gitu. Yohanes, ntar titipin ibu di rumahnya Marta ya. Dia bisa ngomong gitu. Tapi dia nggak ngomong gitu. Dia serahkan ibunya kepada orang yang paling dia kasih, yang paling dia percaya, yaitu Yohanes. 20 ayat yang kedua. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus. Lihat garis bawahi kata-kata murid yang lain itu berarti penulis ya. Siapa? Yohanes yang dikasihi oleh Yesus. 21 ayat 7. 21 ayat 7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Murid yang dikasihi Yesus, siapa? Itu bicara tentang Yohanes, dirinya sendiri. Dan di konteks itu, dia mengenal itu Tuhan. Saat orang lain belum mengenal siapa yang datang, malah dikirain siapa gitu ya, dikirain nelayan biasa gitu. Tapi langsung Yohanes kenal, itu Tuhan. Kenapa orang lain kagak kenal? Dia kenal, karena dia mengasihi lebih. Orang yang mengasihi kan kenal. Lama-lama kan kita kenal orang-orang yang kita nada suaranya, jenis suaranya, dari telepon kita tahu ini suara siapa. Langkah kakinya kayak gimana kita tahu ini kakinya siapa, gitu kan? Karena kita peka. Kepekaan akan kasih membuat kenal, makin kenal, sangat kenal. Ini yang terjadi pada Yohanes. Yang lainnya belum kenal, tapi dia sudah kenal. Ayat 20. Ayat 20. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Tuhan Yesus dan berkata, ya, lihat kata-kata murid yang dikasihi Yesus itu bicara tentang Yohanes. Jadi di sini kita tahu bahwa dia adalah murid yang paling dikasih karena dia punya kepekaan luar biasa akan kasih itu. Karena dia peka akan kasih, dia merasakan kasih itu lebih daripada yang lainnya, maka dia rindu semua orang dapat tahu identitas Yesus dan merasakan kasih itu, dan setelah merasakan kasih itu bersatu dengan dia. Ini yang jadi message kerinduan dari Santo Yohanes itu. Ya, jadi Bapak dan Ibu, tema kali ini kita akan melihat ya bahwa ada banyak sekali tujuan-tujuan dari tulisan Santo Yohanes. Yang pertama tadi dia untuk membuka identitasnya Yesus, untuk menunjukkan bahwa pesan-pesannya itu adalah kasih. Lalu dia sedikit juga dia mematahkan keadaan pada waktu itu tuh ada sekte-sekte sesat ya, sekte Ebion, sekte Serintus gitu yang menentang tentang kealahan Yesus. Dan mereka tidak mau menerima bahwa Yesus itu sudah ada sejak permulaan zaman. Maka tulisan-tulisan Yohanes ini juga pada waktu itu bertujuan untuk mematahkan ajaran dari sekte-sekte sesat tersebut gitu yang menolak kealahannya Tuhan Yesus, dan sekaligus juga untuk melengkapi dari 3 Injil sinoptik itu. Banyak juga yang tidak dijabarkan kan, jadi dia melengkapi dari 3 Injil sinoptik ini. Kalau kita lihat juga tulisan-tulisan Yohanes itu bahasa sastranya itu sangat tinggi, teologinya juga sangat tinggi, nggak bisa diresapi
dengan gampang gitu, dengan pemahaman manusia biasa nggak bisa. Karena itu Rasul Yohanes itu digambarkan sebagai burung raja wali yang terbang nembus awan. Digambarkan sebagai raja wali yang terbang nembus awan. Kenapa? Karena mata manusia nggak sanggup untuk ikuti. Teologinya terlalu tinggi. Sastranya luar biasa. Teologinya tinggi sekali. Jadi mata manusia gak sanggup untuk ikuti. Mata manusia terlalu lemah. Makanya dia digambarkan sebagai burung elang yang terbang nembus awan. Coba biasanya itu ada digambarkan di gereja-gereja ya. Lihat-lihat ya. Banyak sekali kata-kata dia gitu. Bilang, anak-anakku kasihlah seorang dengan yang lain kayak gitu kan gitu. Itu karena dia mau mengajak orang untuk hidup di dalam kasih, bersatu dengan persekutuan kasih yang adalah Allah itu sendiri gitu. Jadi dari tulisan-tulisan Yohanes ini mengajarkan banyak sekali hal. Itu tadi inti-intinya ya. Ini aku jabarin sedikit. Bahwa yang pertama, Allah itu tidak memberi persyaratan khusus atau persyaratan apapun untuk Anda dan saya mengasihi Dia. Enggak, Allah enggak kasih syarat apapun. Bahkan sebenarnya Allah yang lebih dahulu mengasihi Anda dan saya. Dia yang turun dulu untuk mengasihi kita tanpa syarat, tanpa pilih-pilih. Mau jahat, mau baik, mau dosa, mau enggak, mau modelnya kayak apa, dia kasih dulu tanpa syarat. Baru setelah dia mengasihi lebih dahulu, kita diundang untuk menanggapi kasihnya. Kayak gitu. Jadi Allah adalah yang pertama-tama mengambil inisiatif untuk mengasihi kita. Bukan karena siapa kita, bukan karena apa yang kita lakukan, tapi itu adalah inisiatif Allah. Setelah Allah mengasihi, kita diajak untuk menanggapi kasihnya itu. Gitu. Nah, sekarang melalui kesaksian Rasul Yohanes ya, kita mengenal kasih Allah. Di 1 Yohanes 4 ayat 10 kan bilang, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat 19 bilang, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi ini adalah inisiatif dari Allah. Bagian kita hanya menanggapi kalau kita mau. Berikutnya, kasih itu tadi dinyatakan dengan mengutus putranya. Demi apa? Demi keselamatan kita. Lalu menjadikan kita anaknya. Jadi ada proses di sini. Kasih itu kan pasti berkorban. Dia bilang, Yohanes 3 ayat 16 ya, ini yang sudah jadi ayat hafalan bagi semua orang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Kita tahu Bapak dan Ibu bahwa kasih itu nggak mungkin diam-diam aja. Kasih itu pasti ada pengorbanan. Ada sesuatu yang dilakukan untuk membuktikan bahwa dia mengasihi. Nah, di konteks ini adalah Allah mengorbankan dirinya atau putranya sendiri demi apa? Demi keselamatan Anda dan saya. Ada pengorbanan yang besar di sini. Nah, kita yang sudah ditebus, yang sudah dibayarin istilahnya, rasa nggak sih itu dikasihin? Rasa nggak sih itu dikasihin? Kalau ngerasa, harusnya menanggapi gitu. Nah, tapi karena bagian Allah, dia adalah kasih, maka dia lakukan bagian dia untuk mengutus putranya, untuk mengasihi itu tadi. 1 Yohanes 3 ayat 1. Lihat, betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Bapak dan Ibu, kita ini bukan cuma ditebus, habis gitu sudah. Tapi setelah ditebus, kita diangkat jadi anaknya. Walaupun keadaan kita belum sempurna loh. Walaupun kita juga masih bergelut jatuh bangun di dalam dosa loh. Tapi oleh kasih, kita diangkat untuk menjadi anaknya. Nah, ini yang dituangkan di tulisan Yohanes. Lalu yang berikutnya, setelah menerima kasih Allah, kan kita diminta untuk menanggapi. Ya, ini kehendak bebas, kita mau menanggapi apa enggak. Tapi kalau kita memang punya kepekaan dan menerima kasih Allah, harusnya kita bisa menanggapi. Menanggapi dengan cara apa? Mengasihi dia balik. Mengasihi dia dan mengasihi sesama.
dengan baik. Itu kalau kita mau menanggapi kasih Allah. Dan ini yang diajarkan di tulisan Yohanes. Setelah menerima Tuhan, kita bisa mengasihi Tuhan dan sesama lebih penuh. Kenapa Tuhan dan sesama? Karena gini, karena kita tidak bisa membuktikan kasih kita, karena kita hanya bisa membuktikan kasih kita kepada Tuhan melalui sesama. Ya, kita hanya bisa membuktikan kasih kita pada Tuhan melalui sesama. Karena contoh sederhana aja, kita nggak bisa ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku mengasihi kamu, ayo aku temenin, ayo aku traktir nonton, Tuhan, aku mengasihi kamu, ayo kita pergi makan. Kan kita nggak bisa ngomong gitu, ya. Tapi kita bisa lakukan itu kepada manusia. Jadi cara kita mengasihi Tuhan itu dibuktikan dengan cara bagaimana kita berelasi dengan sesama. Apakah saya mengampuni? Apakah saya bertoleransi? Apakah saya bisa menerima perbedaan? Apakah saya bisa ngalah? Apakah saya bisa menerima orang-orang yang berbeda pola pikirnya dengan kita? Nah, kalau kita memang mengasihi Tuhan dengan penuh, kita juga akan bisa berrelasi dengan sesama kita dengan lebih baik. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 itu bilang, saudara-saudaraku, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah juga kita saling mengasihi. Aku rasa ayat ini jelas banget ya. Cek diri sendiri deh. Kita sudah ada di sini, pasti kita adalah orang-orang berjuang untuk hidup mengasihi Allah balik. Tapi bagaimana cara kita mengasihi ini? Dijabarkan, diajarin oleh Yohanes. Tunjukkan kasih kita kepada Allah dengan cara mengasihi sesama. Sudahkah kita mengasihi sesama? Mengasihi sesama itu berarti kita berani mengampuni loh. Berarti kita berani melepaskan luka-luka masa lalu. Kita berani inisiatif untuk rekonsiliasi lebih dahulu. Kita berani tersenyum walaupun dia nyebelin kayak gitu-gitu ya. Nah, ini adalah bukti kalau kita menanggapi kasihnya Allah. 1 Yohanes 2 ayat 7 sampai 10 itu juga bilang, saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepadamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Namun perintah baru juga kutuliskan kepada kamu, telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam Dia tidak ada penyesatan. Ya, cek diri sama, masih sebel nggak sama saudara, masih ya udah bisa rekonsiliasi apa belum gitu. Itu bukti kita mencintai Allah. Lalu Yohanes juga menyatakan bahwa kalau kita mengasihi itu dibuktikan dengan ketaatan. Walaupun aku nggak senang, walaupun kedaginganku nggak suka disuruh itu, walaupun aku nggak kepengen melakukan itu, tapi kasih itu diwujudkan dengan ketaatan. Ya, contoh sederhana, misalnya kalau orang tua kita kepengen dibeliin makanan apa gitu, walaupun jauh, walaupun susah, mungkin karena kita mengasihi, ya udah kita nyetir jauh-jauh beliin makanan apa yang dia suka. Itu adalah kasih, dibuktikan dengan ketaatan. Yesus berkata, Yohanes 15:13-14 ya. Yesus berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, Yesus aja memberikan nyawa untuk sahabatnya. Padahal sahabatnya nggak baik-baik loh banget tuh. Sahabatnya kabur pada waktu dia mengalami kesesakan. Di Taman Getsemani udah kabur semua. Sahabatnya kabur waktu ditanyain, kamu temannya Tuhan Yesus ya? Kamu kenal Yesus ya? Sahabatnya kabur, semua kabur. Bahkan dia juga menganggap sahabat orang-orang yang menganiaya dia. Dia juga tebus semua manusia kan gitu.
Jadi dia berani menjadi teladan bagi kita manusia. Teladan di dalam hal ketaatan itu. Walaupun dia harus taat sampai mati kayu salib. Bapak dan Ibu, ketaatan yang dituntut Tuhan pada kita, itu enggak sampai berdarah-darah loh. Enggak sampai disalib loh. Ya paling kita makan hati sedikit. Paling kita rugi waktu sedikit. Paling kita ya harus rugi ekonomi sedikit gitu. Tapi enggak sampai berdarah-darah. Sedangkan Yesus ngasih kita teladan, taat sampai mati. Nah, di sini Rasul Paulus mengajarkan kepada kita bahwa kalau mengasihi itu harus taat. Simple, harus taat. Walaupun aku enggak suka. Aku enggak suka ngampuni dia. Aku enggak kepengen rekonsiliasi sama dia. Dia yang enggak sopan. Dia yang kaku. Dia enggak mau dengerin. Kok aku yang suruh rekonsiliasi duluan gitu. Harusnya dia ngalah. Nah, enggak bisa seperti itu. Kasih diwujudkan di dalam ketaatan. 1 Yohanes 2 ayat 4-6. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Lihat Bapak dan Ibu, disuruh kalau tidak turut perintah dia ngependusta. Kita disuruh hidup seperti dia gitu ya. Aku rasa ketaatan kita ya udah nggak lagi di level taat harus ke gereja, taat harus berdoa setiap hari, taat harus baca firman. Kita udah nggak lagi di level ketaatan seperti itu. Tapi kita sudah harus melatih diri taat di dalam hal karakter. Sudahkah saya lemah lembut sama orang yang menganiaya aku? Sudahkah aku mengampuni sama orang yang menganiaya aku? Masihkah aku bersifat munafik? Masihkah aku membohongi diriku sendiri gitu? Bisa nggak aku sabar kalau orang merongrong aku dan aku mengalami ketidakadilan? Cek diri Anda masing-masing Bapak dan Ibu. Ini inti. Ini salah satu inti yang diungkapkan di Injil Yohanes, ya. Lalu berikutnya, Injil Yohanes juga mengingatkan, kalau dunia menganiaya Yesus, maka kita juga menderita aniaya, ya. Yohanes 15 21. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Bapak dan Ibu, ikuti teladan Tuhan. Tapi Tuhan juga mengalami aniaya. Jadi kita juga pasti mengalami aniaya. Ikut Tuhan itu sangkal diri panggul salib setiap hari. Jangan bermimpi ikut Tuhan, terus semua jadi kehidupan jadi gampang, jadi enak. Kita dapat semua yang kita mau, kita dapat semua yang kita pengen. Udah, ada aniaya. Dan ini diungkapkan dengan gamblang di Injil Yohanes. Bahwa ini adalah fakta. Ikut Tuhan, satu paket dengan aniaya. Ikut Tuhan bukan berarti nanti semuanya jadi langsung baik, langsung terbang naik daun. Enggak. Tapi ikut Tuhan itu satu paket dengan aniaya, mengalami ketidakadilan di dunia. Ya. Lalu message-nya lagi apa? Kasih Tuhan akan mengubah kita menjadi seperti Dia. 1 Yohanes 3 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak, tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, ia akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Nah, kasih Tuhan, walaupun di sini kita harus mengalami aniaya, walaupun kita harus taat, walaupun kita harus makin berelasi baik dengan sesama, berarti akunya yang ngalah, akunya yang diem duluan, akunya inisiatif duluan, seperti teladan Tuhan Yesus. Tapi kasih Tuhan dalam bentuk yang tidak seperti gambaran cinta dunia, ternyata akan membentuk kita untuk menjadi semakin seperti Dia. Ini. Jadi kedewasaan rohani, Christianity, ini harus mengubah inner kita. Bukan tentang berapa banyak kita apal ayat, tentang berapa banyak kita beraktivitas
rohani, tapi bagaimana kita mau berproses agar lewat setiap kejadian hidup, lewat pergumulan dengan sesama, membangun relasi dengan sesama, lewat salib-salib aniaya yang terjadi pada kita. Sudahkah kita mengalami kasih Allah lewat itu? Sudahkah kita berani berproses dan diubah lewat segala macam proses itu? Lalu, message dari Santo Yohanes adalah kasih Allah tidak terlepas dari keadilannya. Jadi ini berbeda dengan konsep dunia. Kalau dunia bilang mencintai itu tak manja-manjain. Ternyata enggak. Cinta, kasih itu tidak manja-manjain, tapi mendidik. Karena cinta itu mendidik, ya. Cinta itu mendidik, otomatis ada keadilan, bukan manja-manjain. Kalau manja itu namanya makin merusak, nggak mengubahkan, tapi kasih itu mendidik. Jadi ada konteks keadilan di situ. 3 Yohanes 1 ayat 11 bilang, barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Intersepsi diri sendiri ini. 1 Yohanes 1 ayat 9 itu bilang bahwa Allah itu setia dan adil. Ini salah satu karakter Allah ya. Ya, dia setia. Jatuh bangun kita, up down kita, ya, dia setia. Pergumulan kita melawan dosa, dia setia. Tapi ada juga konteks keadilan di sini, ya. Jadi kasih itu tidak memanjakan. Ini yang diajarkan oleh tulisan-tulisan Santo Yohanes, ya. Kalau kita mau melihat surga, kita pasti mengalami keadilan Allah. Kita pasti punya hikmat untuk mengambil keputusan-keputusan benar agar kita baik. Maksudnya agar hidup kita menjadi lebih baik karena kita tahu bahwa Allah itu adil. Ya, ini tulisan-tulisan Yohanes. Lihat di situ ada tercantum dari Injil, dari surat-surat ya. Karena tulisan Yohanes itu banyak banget gitu. Lalu tulisan Yohanes itu sifatnya itu juga unik Bapak dan Ibu. Karena tujuannya itu jelas banget. Tujuannya itu jelas banget. Yang lain mah nggak ada tulisan tujuan apa-apa karena itu seperti diary. Buku hariannya Tuhan Yesus, kegiatan, ajaran, mujizat-mujizatnya. Tapi tujuannya jelas. Kalau di Yohanes 20 ayat 31 itu bilang, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jelas supaya kamu percaya bahwa Yesus itu adalah Allah. Jelas banget ya. Lalu Injil ini juga unik karena mengungkapkan tentang identitas kealahan dari Tuhan Yesus, ya, bahwa Tuhan Yesus itu bukan manusia biasa, tapi adalah Allah. Prolognya makanya kan dijelaskan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah dan firman menjadi manusia. Jadi keilahian Tuhan Yesus benar-benar ditekankan. Yohanes 20 ayat 28 ya, dari pertama penjabaran bahwa Yesus itu ya adalah firman yang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Lalu berproses bersama dengan manusia untuk ketemu dengan manusia-manusia yang tadinya tidak percaya dia itu siapa, seperti Thomas, sampai akhirnya di Thomas 20 ayat 28 diakui dengan gamblang dan jelas, ya Tuhanku dan Allahku. Ya, identitas Yesus yang sesungguhnya bisa diterima, bisa diakui dan diungkapkan dengan gamblang dan jelas oleh orang yang tadinya tidak percaya. Ya Tuhanku dan Allahku. Nah, di Injil ini juga ditulis kata-kata percaya itu muncul 98 kali dalam bentuk kata kerja. Kata sifat cuma 2 kali, kata benda kagak ada. Ya, berarti apa? Untuk percaya itu tuh adalah sebuah proses. Adalah sebuah proses. Beriman itu dinamis, bukan cuma sekedar dibaptis lalu datang ke ibadah apapun terus jadi. Enggak, tapi proses terus-menerus di dalam keseharian kita, di dalam membangun relasi kita dengan Tuhan
dan sesama. Di dalam jatuh bangun ketaatan kita, itu adalah proses membangun iman, bertumbuh di dalam iman, di dalam memanggul salib kita, menerima, berserah terhadap aniaya kita. Itu semua adalah proses untuk percaya, bertumbuh di dalam iman. Ya, jadi ini adalah percaya atau beriman, itu adalah tanggapan hati yang murni, bukan cuma sebatas mental doang, tapi karena itu tanggapan hati yang murni, berarti ada komitmen. Ada komitmen dari seluruh kehidupan kita, bukan cuma sekedar janji, tapi komitmen dari seluruh kehidupan kita. Badan, perasaan, pikiran, perkataan, tindakan, tubuh, roh, dan jiwa, semuanya komit. Bukan cuma badan doang kita di sini, tapi hati dan pikirannya kita tidak mau berproses. Bukan cuma badan doang kita beribadah, tapi kita tidak mau ketaat atau mengampuni. Ya, jadi semua ini di dalam keseharian adalah proses untuk bertumbuh di dalam iman kepercayaan. Ini yang diungkapkan juga di Injil Yohanes. Lalu, perhatikan di Injil ini gak ada perumpamaan. Beda dengan Injil Sinoptik. Karena lebih menekankan tentang siapa itu Yesus dan daripada ajaran-ajarannya. Ya. Kealahan Yesus lebih ditekankan. Lalu sangat bersifat teologis. Ada salah satu bapak gereja ya, namanya Clement of Alexandria. Dia bilang kalau Injil Yohanes itu adalah spiritual gospel. Ya udah gospel dibilang spiritual gospel lagi. Karena kenapa? Karena sangat-sangat menekankan pada keilahiannya Tuhan Yesus ya. Nilai sastranya tinggi, nilai teologinya juga sangat-sangat tinggi ya. Simbolisnya dalam banget gitu. Karena ini Injil Yohanes itu tidak bisa disebut sebagai catatan historis. Beda dengan 3 Injil lainnya. Beda. Ini melengkapi 3 Injil lainnya karena menunjukkan identitas Yesus itu siapa. Ya, ini ada beberapa identitas Yesus yang ditekankan di Injil Yohanes. Silakan difoto, di screenshot ya. Kita tahu ini semua. Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup. Akulah terang dunia. Akulah pintu. Akulah gembala yang baik. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah jalan, kebangkitan, dan hidup. Akulah pokok anggur." Lihat, ini semua Bapak dan Ibu ya, ayat-ayat itu adalah perkataan yang keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Jadi ini penting banget. Karena di sini, apalagi di sini, Tuhan Yesus itu menyatakan identitasnya yang sesungguhnya. Akulah jalan kebangkitan dan hidup. Semua ini tujuh identitas Yesus ini dimulai dengan aku. Dia sendiri yang ngomong, akulah. Ya. Lalu Injil Yohanes itu juga berkonsep pada kehidupan kekal. Kehidupan kekal, note ya, kehidupan kekal itu bukan bicara nanti kalau udah mati atau kiamat atau naik ke surga ya. Tapi kehidupan kekal itu bicara tentang perubahan mutu kehidupan. Perubahan mutu kehidupan. Hari ini kalau kita sudah terima Yesus, lalu kita berjuang di dalam perubahan untuk makin rendah hati, makin ngalah, makin mendengarkan, makin penguasaan diri, makin lemah lembut, makin sabar, makin bisa terima perbedaan, makin bisa mengampuni, makin bisa toleransi, makin bisa rekonsiliasi dan sebagainya. Sebenarnya kita itu sudah masuk ke dalam kehidupan yang kekal itu tadi. Karena apa? Saat kita berubah, masuk pada sebuah kehidupan kekal ya, berubah menjadi seperti lebih Kristus, sebenarnya kita sudah merdeka dari perbudakan-perbudakan dunia. Merdeka dari kedagingan-kedagingan kita sendiri. Gitu. Jadi berkonsep pada kehidupan kekal. Sebuah perubahan menjadi seperti Kristus yang dimulai saat ini. Lalu
Injil Yohanes juga menekankan pada kebenaran, karena kebenaran itu membebaskan. Ya, kita tahu hal rohani, hal spiritual, hal dunia selalu bertentangan. Hal rohani adalah kebenaran yang membebaskan. Hal dunia adalah ikatan-ikatan. Ini tipuan-tipuan iblis, membuat kita terikat pada kemarahan, terikat pada luka lama, terikat pada hobi, terikat pada uang, terikat pada diri sendiri, terikat pada ini, itu. Sedangkan kebenaran mengajarkan kita untuk lepas dari keikatan, detach, lepas dari ikatan-ikatan apapun. Lepas itu berarti merdeka. Detach dari segala macam keterikatan. Ya, ingat Tuhan bilang bahwa mau pilih Tuhan atau Mamon. Mamon itu bicara tentang ikatan-ikatan. Nah, semakin kita bisa lepas dari ikatan-ikatan itu, apapun itu bentuknya ya. Sekali lagi, aku yakin kita sudah tidak lagi di level terikat pada hobi, sinetron, terikat pada HP, terikat pada uang. Aku yakin kita sudah tidak lagi di level itu. Tapi sudahkah kita benar-benar merdeka dari pemikiran negatif, merdeka dari luka-luka masa lalu, merdeka dari rasa marah terhadap orang itu, merdeka dari ketakutan, kekhawatiran, ya. Nah, kita diajar untuk merdeka, dan kemerdekaan itu bisa didapat dari kebenaran, bahwa Yesus adalah kebenaran, Roh Kudus adalah roh kebenaran, Firman adalah kebenaran. Dan kebenaran itu membebaskan. Ini yang dinyatakan di Yohanes 8 ayat 32. Kebenaran membebaskan, kebenaran itu menyucikan, dan berlawanan dengan sifat iblis. Karena iblis mau kita terikat, attach, sedangkan Tuhan mau kita detach, merdeka. Lalu di Injil Yohanes, di Injil Yohanes itu juga menunjukkan ada 7, ada angka 7 itu adalah menonjol banget ya. Kayak tadi kita baca 7 pernyataan aku adalah, itu ada 7. 7 ajaran yang tercatat di situ. Ada 7 tanda yang tertulis di Injil itu. Lalu kalau kita lihat di Wahyu, angka 7 ini juga diulang beberapa kali. Jadi angka 7 ini menonjol karena angka 7 ini adalah sempurna. Lalu juga teman-teman, maaf. Mungkin sepertinya ada kendala di sinyal di tempatnya Sheila ya. Kita tunggu sebentar ya teman-teman ya. Kita tunggu sebentar. Maka kita akan mendapat kehidupan kekal. Ya, semuanya mengarah pada keselamatan, mengarah pada kehidupan kekal. Ingat tadi kita sudah bahas bahwa hidup kekal bukan bicara nanti kalau sudah check out, tapi hidup kekal bicara tentang perubahan yang harusnya sudah terjadi mulai hari ini. Itu ada di dalam Yesus. Itu ada di dalam percaya dan ketaatan. Lalu kemana orang percaya itu berpindah? 5:24. Aku berkata kepadanya, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, dia mempunyai hidup yang kekal, yang tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari alam maut ke dalam alam hidup. Orang yang percaya pindah dari alam maut menjadi alam hidup. Sekali lagi, ini bukan bicara nanti kalau udah check out aja, tapi dimulai dari hari ini, saat kita berubah, saat kita lepas dari segala macam keterikatan kita, merdeka di dalam Tuhan Yesus, kita bisa merdeka, kita sudah berpindah dari alam maut menjadi alam hidup. Apa yang jadi kehendak Allah? Yohanes 6 ayat 20, 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jelas, disuruh percaya, disuruh taat sama siapa? Sama Yesus. Bukan ke Allah loh ya, tapi lewat Yesus. Sama Yesus ada keselamatan. Ya, maka akan dapat hidup kekal. Nanti akhir zaman ada kebangkitan. Apa akibatnya kalau percaya? Yohanes 11 ayat 25-26. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepada Bapakku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?
Akibat orang yang percaya, dia akan mengalami kehidupan walaupun mati. Jadi Bapak dan Ibu, sebetulnya kita yang orang Kristen, orang Katolik, itu akan mengalami 2 kali kelahiran untuk hidup, lalu 1 kali kematian, kayak gitu. Yang pertama, kelahiran secara jasmani, lahir sebagai bayi orok. Lalu yang kedua, lahir lagi, lahir baru. Secara roh kita diperbaharui di dalam roh dan pikiran. Ada perubahan dari inner karena kuasa dan Roh Kudus, kuasa dari Roh Kudus, dan kata mau belajar taat untuk berubah, mengalami kehidupan baru. Ini kehidupan yang kedua, kelahiran yang kedua. Lalu yang ketiga, nanti kita akan mengalami kematian secara jasmani. Ini akibat yang dialami oleh orang percaya. Lahir 2 kali, mati 1 kali. Tapi bagi orang yang tidak percaya, yang tidak hidup di dalam kebenaran firman Allah, ya, dia akan lahir 1 kali, mati 2 kali. Dia lahir secara fisik, mati secara fisik, tapi rohnya juga akan mati karena dia tidak pernah mengalami sebuah keselamatan atau perubahan hidup yang menuntun pada keselamatan. Ya, jadi itu sedikit istilah aja untuk orang percaya. Tapi akibat bagi orang percaya adalah dia akan mendapat kehidupan kekal. Nah, ini beberapa bukti kalau Yohanes itu adalah orang yang paling dikasih. Tadi kita udah singgung-singgung ya, bahwa dia adalah orang yang paling dikasih oleh Tuhan Yesus. Pada bukti kalau Yohanes itu dikasih, dia bukan hanya ada pada waktu Tuhan Yesus ada, tapi terus dia juga menunjukkan kasih dan menerima kasih bahkan sampai Tuhan Yesus tidak ada. Ya, ini catat aja ayat-ayat ya. Dia menjadi saksi kebangkitan dari anak Yairus. Dia ada di situ. Nggak semua murid ada di situ. Apalagi saksi transfigurasi. Yang ada waktu itu cuma Yohanes, Petrus, sama Yakobus. Tapi dia melihat Yesus berubah rupa. Saksi transfigurasi. Lalu dia ada saat penderitaan Getsemani. Ada juga di situ dan tidak lari. Bahkan dia ada sampai Yesus mati di atas kayu salib. Ya, makanya dia paling dikasihi karena dia ada setia taat. Pada saat lain-lainnya udah kabur karena takut, karena ego masing-masing takut ya, dia ada gitu. Sampai dia diberi Bunda Maria sebagai ibunya, dia terima Bunda sebagai ibunya, dan dia menjadi anaknya Bunda. Dia terima. Dia nggak bilang, aduh Tuhan Yesus, aku masih muda nih, kerjaanku juga belum stabil gitu. Ntar aku titipin nama Petrus aja ya, sesekali aku tengok. Dia nggak bilang gitu. Dia terima Bunda sebagai ibunya, pelihara. Apa itu namanya? Zaman itu kalau ibu kan harus dipelihara sama anaknya gitu untuk kehidupannya ya. Bunda Maria anaknya udah mati di kayu salib. Jadi dia Rasul Yohanes yang nerusin. Lalu dia pada waktu Yesus bangkit, dia dengar cerita kebangkitan, dia yang pertama kali lari ke kubur. Yang lainnya masih bingung-bingung, ya enggak. Dia pertama kali lari ke kubur gitu. Lalu yang luar biasa lagi, dia yang pertama kenalin Yesus di Genesaret. Pada waktu Yesus menampakkan diri. Kenapa dia kenal? Karena dia peka. Karena dia paling mengasihi. Tadi udah dijelasin. Orang kalau mengasihi, itu kan pasti kenal. Kenal sekenal-kenalnya. Kenal sukanya apa, kenal nggak sukanya apa. Bahkan suara kakinya aja, suara tapak kakinya tanpa lihat orangnya tahu itu siapa. Karena apa? Karena kenal. Karena kasih. Nah, Yohanes dari jauh dia kenalin itu Yesus. Saat yang lainnya itu siapa dikirain nelayan, dia langsung bilang itu Yesus gitu. Jadi itu kepekaannya dia luar biasa. Kepekaannya dia luar biasa. Lalu saat Yesus sudah tidak ada, meninggal, dia nggak berhenti. Dia tetap hidup di dalam kepekaan kasih Allah, merasakan kasih Allah, dan dia tetap merespon dengan baik, menunjukkan cintanya kepada Allah. Nah, itu dibuktikan dengan apa? Dia menyertai Petrus, membimbing jemaat. Dia menerima Petrus sebagai ketua dari para rasul, ketua gereja pada waktu itu, kita kenal sebagai Paus pertama. Dia terima dan dia ikut mendampingi Petrus. Dia tahu ini tugasnya dia dari Tuhan.
Jadi dia ada menyertai Petrus gitu. Dia ada saat ada orang lumpuh disembuhkan di bait lapas segala macam, dia ada. Bahkan sampai dia di penjara bersama Petrus. Dia nggak berontak, dia nggak kabur, dia ada. Sampai tadi kita udah jelaskan juga bahwa dia pernah mau digoreng tapi nggak mati, diracun nggak mati, disiksa segala macam aniaya nggak mati, sampai akhirnya penguasa udah nggak tahu dia harus diapain lagi, dia diasingkan di Pulau Patmos. Tapi ternyata di Pulau Patmos malah dia terima penglihatan-penglihatan yang kita sekarang baca di kitab Wahyu, itu tulisannya dia. Jadi Bapak dan Ibu, ini pesan inti dari tulisan-tulisan Rasul Yohanes. Dia mau menunjukkan kealahannya Tuhan Yesus. Dan karena dia sendiri sudah merasakan, meraba, mendengar cinta Allah, dia punya kerinduan agar semua orang juga merasakan cinta yang sama dan menyerahkan diri untuk bersatu di dalam cinta dan keselamatan Tuhan Yesus. Ini yang menjadi inti dari pesannya Yohanes. Kenapa dia bisa menunjukkan cinta yang luar biasa sampai disebut sebagai rasul cinta kasih? Karena dia punya hati yang peka. Ini yang jadi refleksi kita, agar kita membuka hati lebih lebar lagi, sehingga kita bisa merasakan, kita lebih peka, kita bisa merasakan cinta Allah dengan lebih peka lagi, seperti yang dirasakan oleh Yohanes. Karena saat kita peka pada cinta Allah, kita akan merasakan lebih, dan kita bisa merespon cinta itu dengan lebih baik. Berarti apa? Kita bisa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama lebih baik, dan kita bisa hidup di dalam ketaatan untuk bisa diubahkan menjadi seperti Dia memasuki kehidupan kekal mulai dari hari ini. Ini yang jadi inti dari pengajaran-pengajaran Yohanes. Semoga jadi berkat. Aku kembalikan ke Ilona. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Boleh Ibu Ilona, saya mau tanya. Iya, siapa itu ya Pak? Oh, Pak Santo ya. Silakan Pak Santo. Terima kasih Ibu Sheila untuk pencerahannya mengenai Injil Yohanes. Ya, pertama-tama saya merasa sangat bodoh karena saya punya beberapa literatur tentang Injil Yohanes, tapi sulit untuk memahami. Dan pagi ini saya mendapat pencerahan yang luar biasa. Kedua yang ingin saya tanyakan, tadi dikatakan angka 7 banyak timbul di situ. Salah satunya yang ingin saya tanyakan adalah Yesus menyatakan dirinya, akulah pintu. Pertanyaan saya adalah, atau mohon pencerahan, apakah pernyataan akulah pintu ini bisa disejajarkan dengan baptis? Alasan saya, karena dengan baptis itu pintu masuk ke dalam anak-anak Allah, murid Yesus, dan seterusnya. Mohon pencerahan. Oke, terima kasih Pak Santo. Langsung aja silakan Sisila. Jadi sakramen baptis itu loh Mas. Iya, sakramen baptis. Iya, bisa disejajarkan dengan itu, Pak. Tapi perlu diingat, mana sih perkataan pintu? Ya, dia pintu berarti tempat masuk ya. Setelah kita lewatin pintu, kan ada jalan lagi. Ya, pintunya si Yesus itu yang menjadi iman kita, Katolik ya. Aku nggak bicara tentang agama-agama lain. Tapi iman kita, yes, Christianity, Yesus adalah pintu. Boleh dikatakan pada waktu baptis itu kita menyatakan diri bahwa kita sudah menerima. Kita mau menerima, kita sudah menerima Yesus sebagai itu. Ya. Tapi setelah pintu, dia juga mengatakan diri, aku adalah jalan. Berarti apa? Setelah lewat pintu, kudu jalan lagi. Jalannya lewat dia lagi. Ini kenapa
selalu dikatakan bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Tapi mempertahankan keselamatan itu adalah perjuangan bersama dengan Roh Kudus. Gak bisa dengan kekuatan sendiri. Boleh saya lanjutkan, Bu? Ya, Pak. Nah, itu tadi kan Yesus menyatakan, memperkenalkan dirinya, identitasnya adalah 7 kali. Kalau tadi akulah pintu itu boleh disejajarkan dengan sakramen baptis. 6 yang lainnya apa boleh disejajarkan dengan sakramen-sakramen. Misalnya, akulah gembala yang baik. Ini saya disejajarkan dengan sakramen imamat. Gembala yang baik. Saya rasa nggak bisa seperti itu, Pak, ya. Nanti akan menjadi sangat-sangat kaku kalau ini sama dengan ini sama dengan ini gitu. Aku di sini kan identitasnya Tuhan Yesus. Bukan pada sisi manusianya gitu. Jadi kalau Bapak ngomong sakramen imamat itu ngomong pada manusia yang ditahbiskan menjadi imam. Tapi kalau misalnya Bapak ngomong akulah gembala, Tuhan sebagai imamnya, nah itu nggak apa-apa. Karena ini bicara tentang identitasnya Tuhan Yesus, bukan identitasnya manusia. Jadi aku rasa nggak bisa disejajarkan seperti itu. Baik, Bu, terima kasih. Thank you, Pak. Terima kasih Pak Santo. Oke, baik. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman yang lain? Sembari menunggu ya. Sil, aku tadi bertanya-tanya ya. Apa yang membuat Yohanes itu bisa peka ya? Artinya gini, kan kalau awalnya kan dari kitab suci itu aku sempat teringat tadi itu ada ayat yang menyebutkan bahwa ibunya mereka, Yohanes dan Yakobus, sempat pernah meminta ke Tuhan Yesus gitu ya, bahwa Tuhan kasih dong posisi kepada kedua anakku gitu, satu di kanan, satu di kirinya. Nah itu bagi kita, atau at least buat aku, seperti ada terkesan bahwa kok sombong banget gitu ya Sorry, Ileana, suaramu pada putus-putus. untuk duduk gitu. Aku nggak tahu ini signalku yang jelek apa ya. Benar terpilih. Oh sorry, mungkin sinyalku nggak bagus ya. Masih putus-putus kah? Udah nih, udah. Sekarang nggak? Oke, sorry ya, sinyalku mungkin yang nggak bagus nih. Jadi poinnya adalah aku mau mencoba untuk memahami dari posisinya Yohanes gitu. Maksudnya dia yang awalnya, dan dia nggak banyak ngomong menurut aku di dalam kitab suci itu kayaknya nggak banyak bicara ya, nggak banyak komentar juga gitu. Tapi bahwa kehadirannya itu selalu banyak bersama Yesus, di mana Yesus ada, Yohanes juga kebanyakan ada bersama dengan Petrus, dan artinya itu kan berarti memposisikan dia sebagai murid yang spesial, yang dikasihi Yesus juga. Nah, tapi padahal sebelumnya ada juga di mana situasi ibunya itu meminta Yesus untuk memberikan posisi yang spesial kepada kedua anak laki-lakinya, si Yakobus dan Yohanes gitu. Jadi aku cuma mencoba mengerti gitu transformasi, atau dikatakan Yohanes itu bagaimana dia bisa memiliki satu kepekaan gitu yang sehingga dia bisa melihat Yesus itu dari kacamata yang mungkin tidak bisa dimiliki oleh murid-murid lain, dan dia bisa menggali Yesus sedemikian rupa sehingga dibuat bukan satu tulisan, tapi satu Injil dan tulisan-tulisan yang begitu banyak yang mengisahkan tentang keilahian Yesus gitu. Jadi bagaimana caranya dia bisa sampai pada tahap itu gitu, dari dia yang sebelumnya sampai dia yang menjadi posisi murid yang dikasihi Yesus itu. Ya,
Aku cuman bisa bilang bahwa semua itu adalah proses ya. Makanya tadi kan disebut bahwa percaya itu adalah kata kerja, bukan kata sifat apalagi kata benda. Karena itu kata kerja berarti kan bersifat dinamis yang harus diproses, yang harus mau untuk berproses. Nah, sebagai manusia kita ini punya kehendak bebas yang bisa menjawab aku mau dibentuk atau aku tidak mau dibentuk gitu lewat segala macam kejadian. Makanya pertumbuhan iman, kepercayaan itu bukan cuma bicara tentang mentalitas, tapi bicara apalagi kegiatan ya, bukan. Banyak orang salah kaprah pikir kegiatan rohani itu sebatas kegiatan doang. No, tapi spiritualitas itu bicara tentang inner, hati dan pikiran. Dan bagaimana kita merespon secara positif terhadap keadaan-keadaan yang terjadi. Keadaan atau orang kondisi negatif seapapun ya. Kadang-kadang kita dijutekin orang, kadang-kadang kita dengar orang ngomong kasar atau kejadian-kejadian yang tidak diinginkan terjadi gitu. Bagaimana kita berproses secara positif pada waktu kita menghadapi itu. Nah, di situ itu sebetulnya kita dibentuk. Kita dibentuk menjadi lebih peka, belajar untuk hidup di dalam ketaatan. Jadi ini adalah latihan diri sebetulnya. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa makin peka? Jawabannya adalah kita mau berproses untuk melatih diri, melatih pikiran makin positif, melatih hati makin terbuka, melatih mulut biar jangankan marah-marah ya, nada nggak kepancing tinggi. Kalau yang sana emosi, kita melatih diri nggak kepancing, biar tetap tenang gitu. Nah, di antara semua latihan-latihan batin, latihan pikiran, lain sikap itu, kan kita sebetulnya sedang berdiskusi dengan Allah secara silence. Dalam hati kita akan mempertanyakan, Tuhan, kamu mau aku respon gimana? Tuhan, kalau kamu di posisi ini, kamu respon kayak gimana gitu. Dan di antara percakapan batin yang silence itu tadi, itu kita melatih diri untuk peka. Nah, contohnya udah jelas tadi di Yohanes. Yohanes yang tadinya mau ditenteng sama ibunya, ya kan? Ditenteng sama ibunya, disodorin nanti kasih satu kiri satu kananmu ya. Istilah kan dia mau gitu. Ditenteng. Berarti kan masih ada ego yang mungkin mengharap dia bakal di sisi kiri apa di kanan gitu, sampai dia menjadi pribadi yang rendah hati dan makin disayang sampai terima rahmat. Kalau cara penulisan apa segala macam itu inspirasi Roh Kudus, jadi itu adalah karunia rahmat yang dianugerahkan hanya kepada Yohanes. Karena apa? Karena dia mau berproses kayak itu gitu. Jadi sebenarnya jalan spiritualitas itu kan bukan naik. Jalan spiritualitas itu kan makin menurun. Jadi kepekaan itu juga terbentuk pada saat kita mau makin turun, makin rendah hati. Dalam konteks ini kelihatan dari Yohanes yang tadinya mau ditenteng ibunya, sampai dia mau makin turun, makin menurun, sampai di Getsemani, sampai disalib pun gitu. Di antara situasi panik, takut, cemas, nggak tahu harus gimana, semuanya loss, semuanya dunianya kolaps, tapi dia mau terima itu secara positif. Kelihatan makin turun. Jadi kerendahan hati, spiritualitas itu sebenarnya adalah sebuah karakter yang harus dimiliki oleh semua orang, ya, tanpa kita merasa kalau kita punya. Itu jalannya turun ke situ tuh. Latih. Ya, itu yang perjuangan setiap hari ya. Iya, dan memang proses yang kita mau nggak mau memang harus hadapi dan memang nggak mudah juga dalam kehidupan sehari-hari kita di-challenge bagaimana sih sebagai pengikut Yesus supaya nggak jadi batu sandungan dan supaya ini mulut yang rasanya kepinginnya cuap-cuap tapi bisa dimingkemin gitu ya. Dan itu memang aku melihat bahwa tidak mudah menjadi yang namanya pengikut Yesus, tetapi memang sebenarnya juga apa yang Yesus bilang nggak susah juga sebenarnya ngikutin perintah-perintah dia gitu. Tinggal mungkin kita yang mengantongi ego kita supaya
kecil, jadi jangan ego kita yang semakin tampil gitu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, thank you banget. Teman-teman yang lain ada yang mau tanya? Aku boleh. Ayo silakan. Ini luar biasa ya hari ini. Saya sampai dengar penjelasannya Sheila itu kering dingin, hati gimana ya, luar biasa itu ya, Injil Santo Yohanes itu ya. Dibilang dia sangat ini menekankan dengan kasih yang saling mengasihi gitu. Dimana kalau aku lihat ya, Tuhan kan bilang jikalau kamu menuruti perintahku, kamu tinggal dalam kasihku. Kasih itu, kita tahu kasih itu kan firman. Kita harus hidup dalam firman, berarti kita harus setiap hari harus hidupi dengan makanan rohani yang harus kita hidupin. Supaya kita bisa melakukan kasih itu, kita bisa mengasihi sesama. Mengasihi sesama itu seperti yang Tuhan ingini gitu. Satu, kita bisa menjalankan hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu yang tadi Sheila bilang ya, itu dibimbing oleh Roh Kudus, dan akhirnya kita bisa hidup yang merdeka gitu ya, maksudnya nggak ada keterikatan gitu. Nah, itu semua, luar biasa ya Sheila. Sehingga kita itu menjadi menuju kehidupan yang kekal gitu, perubahan, sehingga itu Tuhan bilang itu sukacitaku akan tinggal di dalam kamu dan sukacitamu akan menjadi penuh gitu ya. Nah, dari semua itu yang saya melihat bahwa gimana kita bisa lakukan ini kalau kita lepaskan ego diri kita, kerendahan hati, dan satu lagi dituntun oleh Roh Kudus gitu. Kita nggak usah khawatir, mungkin ada rahmat, ada kasih karunia. Itu yang saya ingat juga Sheila pernah ngomong, cukup kasih karuniamu, kita akan memperoleh kuasa Tuhan itu di dalam kelemahan-kelemahan. Kan kadang-kadang kita kadang-kadang nggak sanggup menjalankan kasih itu ya kepada siapa aja gitu. Gimana kita bisa kasih itu yang unconditional love, yang tanpa ini ya. Kadang di dalam dunia itu kan macam-macam ya orang-orang gitu. Tapi Tuhan bilang itulah kelemahan-kelemahanmu. Jadi ada kasih karunia dan yang kuberikan sehingga kamu ada kekuatan gitu. Mungkin itu ya Sheila, aku cuman ambil garis besarnya tadi. Sungguh luar biasa tadi itu yang bagaimana kedepannya ini kita harus lakukan seperti Santo Yohanes suruh, misinya itu saling mengasihi yang Tuhan sudah kasih, yang unconditional love itu bagaimana, itu yang tadi saya lihat, saya rangkum, oh mungkin seperti itu, benar nggak atau tidak, itu aja sih Sheila. Iya, benar banget, thank you. Iya. Unconditional love. Sering kita mencinta itu milih-milih ya. Kalau saya udah disakitin, saya udah nggak mau lagi. Takut ntar disakitin lagi gitu. Ntar kamu gitu lagi, kamu yang belum berubah gitu. Ntar aku malah kamu injek-injek. Kita sering takut gitu. Tapi ya betul, unconditional love. Ya bagaimana kita bisa kuat itu ya, lewatin itu. Orang ini sering menyakiti kita. Bagaimana kita bisa, tapi ya, tapi mungkin itu ya, makanya kita harus hidup dalam firman itu, makanan rohani yang tadi itu, jadi gembala baik, sering baca ini, makanan rohani setiap hari memang sih. Jadi akhirnya kita kuat lagi, Betul. Rahmat itu yang memampukan, lewat lagi. Oh kok bisa ya, kok bisa saya bisa, dan saya bisa, orang itu saya bisa deket lagi, bisa baik lagi. Betul itu Bang. Kan kalau nggak ada rahmat, ada kasih karunia Tuhan yang kasih kita nggak mampu loh. Itu aja sih. Taat aja. Kunci satu tuh taat. Kalau taat, Roh Kudus itu bekerja bebas sama hidup kita. Tanpa roh, kalau kita nggak taat, ya Roh Kudusnya diem ya. Dan kalau Roh Kudusnya diem, kita nggak bisa gitu. Kita cuma bisa dengan kekuatan Roh Kudus. Makanya harus taat biar Roh Kudus itu bekerja. Karena Roh Kudus itu kan dia disebut sebagai Parakletos. Roh yang memimpin, roh yang menguatkan, roh yang mendahului, roh yang menuntun, roh yang menghibur gitu. Jadi hanya dengan Roh Kudus kita bisa. Sebenarnya kalau kita berani flashback,
Ingat aja kejadian-kejadian apa yang dulu mungkin 10-15 tahun lalu kita alami gitu. Waktu itu mungkin kita nangis-nangis apa-apa segala mana mungkin aku lewatin ini, mana mungkin aku itu. Tapi hari ini kita bisa kan kalau kita ingat kejadian itu yang dulu kita nangis-nangis, kita bisa ketawa nggak sih hari ini? Dan kita bisa wondering gitu, oh ya aku bisa juga lewat. Itu Roh Kudus. Kekuatannya Ya, luar biasa. benar. Mudah-mudahan menjawab ya, Sis Dian. Ya, Oke. iya menjawab. Thank you ya. Ya, nih teman-teman kita waktunya juga sudah hampir habis. Terima kasih banyak, thank you so much Sheila untuk pencerahannya hari ini. Sungguh-sungguh memberkati dan menguatkan aku dan semoga memberkati dan juga menguatkan teman-teman semuanya.